tiba-tiba si Novi itu bilang, "Mas, biasanya di sini itu ada nenek-nenek yang lewat." Tentu pas Novi ngomong seperti ini, mereka semua langsung memandang ke arah Novi. Dan langsung secara otomatis mereka bilang ke Novi, "Mbak, jangan ngomong kayak gitu, Mbak." Barulah mereka pastikan ini Novi kesurupan. Terus ini tindakannya apa? Sedangkan mereka sendiri nggak pernah menangani kasus kesurupan seperti itu. Jadi mereka semua akhirnya panik. Yang mereka bisa lakukan adalah membacakan Al-Fatihah. Semuanya membacakan Al-Fatihah untuk Novi ini. Mereka melihat betul sosok nenek-nenek ini seolah nggak mau melepaskan Novi. Beliau mendekap Novi dari belakang dan ketawa ke arah orang-orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Daning yang asalnya dari Kendal. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, teman-teman, cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Daning. Daning ini asalnya dari Kendal, Jawa Tengah, dan dia cerita pengalaman yang pernah dia alami bersama teman-temannya pada saat Daning ini mendaki ke Gunung Prau. Nah, jadi waktu itu di sekitaran tahun 2019, Daning ini sebenarnya waktu itu sekolah di Banten. Nah, di saat dia sekolah di Banten itu, dia masih berhubungan dengan teman-temannya yang ada di Kendal. Dan mereka punya rencana akan melakukan pendakian menuju ke Gunung Prau. Jadi waktu itu dia bilang ke teman-temannya, hari Kamis dia akan pulang ke Kendal dan mereka akan naik di hari Jumatnya. Akhirnya dari situ mulailah teman-teman yang di Kendal ini mempersiapkan segala sesuatunya, dan di hari Kamis itu Daning pulang menuju ke Kendal. Nah, di hari Kamis itu mereka mulai koordinasi, mereka bicarakan tentang logistik, perlengkapan dan segala macam, dan mereka menentukan akan mendaki lewat mana. Karena pendakian di Gunung Prau ini banyak sekali jalur. Dan waktu itu mereka menentukan mereka akan mendaki ke Gunung Prau via Dieng. Dan kebetulan Daning ini punya jalur alternatif menuju ke Dieng. Dia punya jalan tembusan dan dia tahu betul jalan itu lewat mana. Dia akan melalui Temanggung dan melewati pegunungan. Nah, dari situ setelah semua dilengkapi, hari Jumat mereka semua kumpul di rumah Daning. Jadi yang berangkat ini sebenarnya ada 8 orang, tapi karena 1 orang perempuan itu nggak bisa ikut, jadilah cuma 7 orang. Nah, waktu itu semua naik motor dan mereka saling berboncengan satu sama lain kecuali si Daning ini. Daning sendirian, dia memimpin jalan waktu itu karena dia yang tahu jalan tembusan ini. Mulailah mereka berangkat menuju ke base camp Dieng ini. Akhirnya di sepanjang perjalanan itu, mereka sempat mengalami kendala. Jadi waktu itu rombongan sempat terpisah dan ada 1 motor ini yang belum bergabung di rombongan lagi. Mereka akhirnya nunggu dan sekitar 1 jam mereka nunggu, mereka mulai khawatir. Nah, beberapa dari mereka langsung memutuskan balik lagi, mereka mencari
dua orang ini. Ternyata motor mereka itu mengalami kendala, motor mereka mogok dan waktu itu mereka ada di bengkel. Jadi mulailah mereka akhirnya nunggu dan sekitar hampir 1 jam kemudian motor sudah selesai, mereka melanjutkan perjalanan. Nah, sesampainya di sebuah jalan, waktu itu mereka sampai di sebuah pegunungan yang mereka biasanya menyebut jalan ini dengan daerah Candiroto. Di situ sudah mulai naik ke pegunungan, tiba-tiba rombongan mereka ini di-stop oleh seorang kakek-kakek. Jadi kakek-kakek ini berdiri di tengah jalan sambil menghentikan perjalanan mereka. Nah, otomatis mereka pun berhenti. Terus si Daning karena dia yang di depan sendiri, dia turun. "Wonten nopo, Mbah?" Dia tanya. "Kenapa kok Mbah ini tiba-tiba berhenti di tengah jalan?" Nah, si kakek-kakek ini dengan bahasa Jawa bilang ke Daning dan teman-temannya, "Kowe kabeh arep munggah gunung." "Oh, nggih, Mbah." Terus si kakek-kakek ini bilang, "Wes ojo diterusno, bali wae." Mereka disuruh pulang. Nah, Daning tentu juga heran dengan kakek-kakek ini. Kenapa kok tiba-tiba kakek ini tahu bahwa mereka mau naik gunung? Akhirnya Daning ngelihat ke teman-temannya, oh mungkin kakek-kakek ini melihat Daning dan teman-teman karena bawa tas besar, mungkin kakek ini sudah mengira bahwa mereka akan naik gunung. Dan yang kedua, kenapa kok kakek-kakek ini melarang? Akhirnya Daning pun bilang, "Wonten nopo, Mbah? Kenapa, Mbah, kok kita nak boleh naik?" "Wes toh, pokoknya ra usah munggah, ra usah diteruske, bali wae." Terus si kakek-kakek ini kemudian melanjutkan jalan lagi dan masuk ke dalam hutan. Nah, ini yang dirasa aneh oleh teman-teman, tapi karena waktu itu ada beberapa teman Daning yang lainnya bilang, sudahlah dilanjutin aja, mungkin orang nggak waras kakek-kakek tadi. Ya sudahlah, tanpa berpikiran negatif sedikit pun mereka melanjutkan perjalanan. Dan sesampainya di base camp Dieng itu kira-kira sudah hampir maghrib. Ketika sampai di sana, mereka langsung daftar simaksi dan lain sebagainya, mempersiapkan segala sesuatunya lagi. Dan sekitar jam 7 malam, mereka bersiap mau berangkat. Tapi karena Daning, terutama dia ini adalah seorang penakut sebenarnya, ditambah juga teman-teman yang lain, ada beberapa juga yang takut untuk melakukan pendakian di malam hari. Jadi Daning ini usul ke salah satu orang temannya yang namanya Sindu. Karena Sindu ini adalah leader di sana, dia sempat bilang, "Duh, apa nggak sebaiknya kita naiknya besok pagi aja? Karena ini sudah terlalu malam dan apalagi nggak ada pendaki-pendaki yang lain." Terus Sindu bilang, "Sudahlah, nggak apa-apa kita naik sekarang. Ini masih belum terlalu malam, biar kita nanti bisa sampai camp area itu, kita bisa mendirikan tenda di sana, dan paginya kita bisa langsung lihat sunrise." Terus si Sindu tanya, "Memangnya kamu takut kenapa, Ning?" Daning hanya menjelaskan bahwa dia memang orangnya penakut. Yang dia bayangkan nanti dia akan melihat sesuatu selama perjalanan malam itu. Terus Sindu menjelaskan, "Sudahlah, nggak ada hal seperti itu di sini. Aku sudah naik ke Gunung Prau ini sekitar 7 kali. Insya Allah nggak ada apa-apa." Nah, berbekal informasi dari Sindu ini, dan Sindu yang mempunyai keputusan, sebelum Sindu ini ambil keputusan, dia tanya ke teman-teman yang lain, ke anggota-anggota yang lain, kira-kira ini pendakian dilanjutkan naik di malam hari atau kita tunggu besok. Ternyata keputusan atau suara terbanyak dari mereka tetap lanjut naik di malam hari itu. Barulah sekitar hampir jam setengah 9 malam, suasana waktu itu sudah mulai dingin. Karena kita tahu suhu di Dieng itu memang tergolong dingin, dan apalagi ditambah waktu itu belum ada pendaki-pendaki lain yang datang di base camp tersebut. Jadi sontak waktu itu mereka ini hanya 7 orang ini yang akan naik. Waktu itu mereka berdoa, dan setelah berdoa muncul beberapa petugas dari base camp. Dan beliau itu ngajak 2 orang cewek. Jadi si mas-mas base camp ini bilang ke Sindu dan teman-teman, termasuk si Daning ini, "Mas, Mbak, ini ada 2 orang pendaki cewek, bisa nggak gabung ke rombongan mas-masnya ini? Karena kasihan kalau mbak-mbaknya ini naik sendirian, ini 2 orang cewek-cewek semua." Nah, Daning dan teman-teman menganggap, ya sudah, nggak ada masalah, toh juga bisa membantu menemani 2 orang cewek ini.
Akhirnya mereka pun berkenalan, dua orang perempuan ini, yang satu namanya Novi, yang satunya lagi namanya Rini. Dan waktu itu mereka mulai melakukan perjalanan. Di awal-awal perjalanan, mereka melewati perkebunan penduduk, dan setelah itu jalan mulai setapak, mereka mulai memasuki hutan. Nah, karakter dari Gunung Prau ini sebenarnya banyak sekali akar-akar pohon yang melintang sepanjang jalur pendakian itu. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mendaki di Gunung Pundak, karakternya hampir sama persis. Sepanjang trek jalur pendakian itu ditemukan banyak sekali akar-akar pohon yang melintang. Bahkan di Gunung Prau ini ada satu titik di mana di situ dijuluki atau dinamai dengan kawasan akar cinta. Nggak tahu kenapa sejarahnya seperti apa, yang jelas ada di sana karena mungkin banyak sekali akar-akar yang melintang di jalur tersebut, akhirnya dinamai seperti itu. Nah, mereka melanjutkan perjalanan, dan yang membuat mereka merasa aneh, sepanjang perjalanan di malam hari itu mereka selalu mendengar suara kucing. Suara kucing ini kadang mengeong, kadang mengerang, terus seperti itu. Jadi kayak seolah-olah kucing ini terus menemani perjalanan mereka. Padahal ketika mereka melihat kanan, kiri, belakang, bahkan mereka sempat menunggu di mana keberadaan kucing ini. Kucing ini nggak pernah terlihat sama sekali. Tapi ketika mereka jalan, kucing ini selalu mengikuti dan selalu mengeong terus seperti itu. Tapi wujudnya tidak tampak. Nah, inilah keanehan pertama yang mereka rasakan. Dan sesampainya mereka itu di sebuah tempat, ada dua orang itu yang belum sampai. Artinya dua orang ini ketinggalan dari rombongan yang lain. Dan bisa dikatakan mereka ini menghilang dengan sendirinya. Nah, dari situ mereka pun menunggu dua orang ini. Dua orang ini namanya Era dan Raffi. Nggak tahu kenapa Era dan Raffi ini tiba-tiba hilang dari rombongan. Entah mereka ini berjalan lambat atau seperti apa nggak tahu. Mereka pun nunggu di situ. Setelah ditunggu sekitar hampir setengah jam, Era dan Raffi ini nggak juga tampak. Mulailah salah satu dari mereka turun lagi mencari keberadaan Era dan Raffi. Setelah satu orang ini turun, mereka memastikan bahwa Era dan Raffi belum juga muncul. Akhirnya satu orang ini balik lagi ke rombongan, dia bilang ke teman-teman yang lain, dia belum melihat kehadiran Era dan Raffi. Nah, otomatis mereka nunggu lagi di sana. Ditambah lagi waktunya setengah jam, nggak lama kemudian muncullah Era dan Raffi ini. Dan secara otomatis, waktu itu Sindu sebagai leader di situ, dia langsung emosi, dia langsung meluapkan kemarahan kepada Era dan Raffi ini, dan sempat mengumpat, dia sempat meso. Kowe iki tekon di kabeh, cok. Tadi sambil marah dan suasana waktu itu sudah mulai tegang. Dan Era dan Raffi ini juga akhirnya meminta maaf karena waktu itu mereka berdua itu sempat istirahat, tapi dalam waktu yang cukup lama. Nah, tentu hal ini membuat rombongan yang lain itu panik karena menunggu kehadiran mereka, dan mereka sebelumnya belum berkoordinasi sama sekali bahwa mereka akan beristirahat lama. Hal inilah yang membuat akhirnya Sindu itu marah dan meluapkan emosinya di sana sampai keluar umpatan-umpatan seperti ini. Dan pada akhirnya ketika Sindu ini mengeluarkan umpatan seperti itu, salah satu dari mereka yang namanya Harry ini sempat mengingatkan Sindu, "Duh, jangan gitu, Duh. Ini kita di atas gunung, di tengah hutan malam hari. Kita jagalah sopan santun kita." Nah, dari situ Sindu akhirnya diam. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah, mereka sempat beristirahat di satu tempat. Lokasinya nggak jauh dari akar cinta. Mereka beristirahat di sana dan tiba-tiba salah satu rombongan ini yang tadinya ikut, ada Novi dan Rini, tiba-tiba si Novi itu bilang, "Mas, biasanya di sini itu ada nenek-nenek yang lewat." Tentu pas Novi ngomong seperti ini, mereka semua langsung memandang ke arah Novi. Dan langsung secara otomatis mereka bilang ke Novi, "Mbak, jangan ngomong kayak gitu, Mbak. Nggak baik, Mbak. Nanti kalau nenek-neneknya datang gimana? Jangan ngomong gitu." Nah, waktu itu Novi ngomong sekali lagi, "Loh, iya Mas, serius. Aku ini sering ketemu nenek-nenek itu." Nah, dari situ mereka mungkin agak sebel. "Mbak, sudahlah Mbak, jangan ngomong kayak gitu. Ayo jalan lagi aja, yuk." Tapi si Novi ini terus bersikuku bahwa dia sering ketemu nenek-nenek ini. Nenek-nenek ini memang lokasinya tinggal di situ. Nah, karena mereka belum kenal baik dengan Novi dan satunya lagi Rini ini,
Mereka mengabaikan hal itu. Mereka melanjutkan perjalanan naik terus ke atas. Setelah kejadian si Novi ngomong seperti itu, mereka akhirnya diam. Selama perjalanan itu, mereka lebih sedikit bicara. Sampai pada akhirnya sekitar jam 12 malam, mereka pun sampai di camp area. Di camp area itu mereka mendirikan tenda, ada 3 tenda yang didirikan di sana. Mereka rencana bermalam di situ, dan pagi harinya mereka akan naik menuju sunrise camp. Di sana mereka akan melihat pemandangan matahari terbit yang begitu cantik, di mana di sana kita akan bisa melihat banyak sekali gunung-gunung yang terlihat cantik di sana seperti Sindoro dan Sumbing. Jadi yang cowok-cowok menempati satu tenda lainnya ditempati Rini dan Novi, dan satu tenda lainnya ini ditempati 3 orang cewek lainnya. Setelah tenda ini berhasil didirikan, mereka pun masak-masak sebentar. Setelah itu mereka pun kembali beristirahat. Nah, pada waktu istirahat itu tidak ada kejadian apapun. Barulah mereka itu kebangun karena mereka mendengar ada suara perempuan ini yang menangis. Nah, di situ, dalam satu tenda yang cowok-cowok ini yang bangun lebih dulu, mereka memastikan ini suara tangisan perempuan ini berasal dari mana? Apakah dari tenda Rini dan Novi atau tenda yang satunya? Nah, di situ mereka akhirnya terpaksa buka tenda, mereka cek. Dan ternyata suara tangisan perempuan ini berasal dari tendanya Rini dan Novi. Mereka akhirnya menuju ke sana dan otomatis mereka tanya, ini siapa yang nangis? Nah, di situ yang menjawab adalah Rini. Anu mas, Novi yang nangis. Coba dibuka. Begitu dibuka, ternyata Novi ini posisinya mata dia itu sudah melihat ke atas. Bola matanya sudah mengarah ke atas. Dan akhirnya Novi yang waktu itu nangis, ini tiba-tiba teriak-teriak dengan sendirinya. Barulah mereka pastikan ini Novi kesurupan. Terus ini tindakannya apa? Sedangkan mereka sendiri nggak pernah menangani kasus kesurupan seperti itu. Jadi mereka semua akhirnya panik. Yang mereka bisa lakukan adalah membacakan Al-Fatihah. Semuanya membacakan Al-Fatihah untuk Novi ini. Akhirnya 2 orang, Daning dan juga Rafli ini memutuskan turun. Mereka akan mencari bantuan ke base camp. Nah, setelah itu Raffi dan Daning ini turun. Menurut pengakuan Raffi dan Daning yang turun waktu itu, mereka ini berjalan berdua sambil agak berlari-lari kecil, supaya harapannya mereka lebih cepat sampai ke base camp. Dan untungnya, nggak jauh dari sana mereka melihat ada cahaya senter. Dan mereka akhirnya nunggu. Dan kebetulan waktu itu yang naik adalah beberapa ranger dari base camp. Ada 2 orang di sana. Salah satunya kita sebut namanya Hendra. Dia langsung bilang, mas, saya mau minta tolong mas. Kenapa mas? Itu rombongan kami ada yang kesurupan. Oh ya, ayo ke sana. Ternyata 2 ranger ini mau berjalan menuju ke sunrise camp. Nah, waktu itulah mereka semua meminta pertolongan kepada ranger-ranger ini yang namanya Mas Hendra itu. Beliau langsung datang ke tenda tersebut dan beliau bilang ke Daning dan teman-teman, mas, tolong buatin air hangat. Setelah dibuatkan air hangat ini pun didoakan oleh Hendra itu, kemudian diminumkan ke Novi. Dan secara perlahan, Novi ini pun mulai lemes dan akhirnya dia tidur. Setelah itu keadaan kembali tenang. Terus Mas Hendra ini bilang ke Daning dan teman-teman, mas, ini lebih baik saya pinjemin HT. Kalau nanti ada apa-apa terjadi sama mbak ini, jenengan hubungi kami aja. Ini kami mau melanjutkan ke sunrise camp. Iya mas, baik mas kalau gitu, makasih mas. Nah setelah itu mereka lanjutkan perjalanan naik. Ranger-ranger ini naik dan gak lama kemudian disusul oleh ranger yang lain. Total ada 10 orang yang mulai naik ke atas. Jadi akhirnya Daning dan teman-teman mulai agak tenang, mereka kembali beristirahat. Ternyata nggak sampai beberapa menit kemudian, waktu itu sekitar jam 4-an subuh, si Novi ini teriak-teriak sekali lagi dan suaranya itu berubah seperti suara nenek-nenek. Dia ketawanya seperti ketawa nenek-nenek. Ketika tenda ini dibuka, sekali lagi mata Novi itu terbelalak ke atas dan dia ketawa persis seperti ketawanya nenek-nenek. Dan waktu itu mereka kembali bingung, ini apa yang harus dilakukan? Di situ Dani dan teman-teman langsung coba menghubungi teman-teman ranger yang sudah naik ke sunrise camp. Ketika dicoba dihubungi, ternyata HT ini sinyalnya susah. Mereka cari sinyal yang bagus dan setelah hampir 20 menitan mereka mencoba menghubungi ranger-ranger ini, belum ada jawaban dari ranger-ranger ini. Akhirnya dari situ, begitu mereka ini kembali ke tenda, HT ini ada jawaban.
Disitulah akhirnya Daning bilang, "Mas, saya minta tolong mas, ini teman saya kesurupan lagi." "Oh iya ya mas, saya turun mas." Nah, 10 orang ranger ini pun turun menuju ke tenda Daning dan teman-teman. Langsunglah dilakukan penanganan ke Novi ini. Setelah Novi ini ditangani, dan dirasa waktu itu kondisi Novi ini benar-benar parah. Akhirnya setelah Novi ini sadar dari kesurupannya, teman-teman ranger ini memutuskan untuk membawa Novi turun ke base camp. Dan dari situ Rini pun juga ikut ke base camp karena Rini khawatir dengan kondisi Novi. Nah, setelah itu Novi dan Rini ini pun turun bersama 10 ranger ini menuju ke base camp. Nah, setelah kejadian itu, Daning dan teman-teman barulah mulai bisa istirahat. Dan di pagi harinya sekitar jam 7 pagi, mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Sunrise Camp. Setelah sampai di Sunrise Camp dan mereka menikmati pemandangan yang luar biasa yang ada di sana, mereka pun kembali ke tenda dan berkemas-kemas. Setelah mereka berkemas, akhirnya mereka melanjutkan turun kembali ke base camp. Selama mereka perjalanan turun ke base camp itu, mereka nggak pernah mengalami gangguan apapun, nggak ada kendala apapun di sana. Begitu sampai di sana, di base camp itu mereka memutuskan untuk menginap 1 malam lagi. Nah, malam itu pas waktu mereka ngopi-ngopi, tiba-tiba Mas Hendra, ranger yang ada di sana ini menghampiri Daning dan teman-teman. Disitulah Mas Hendra cerita. Ternyata yang dialami Novi ini itu benar-benar luar biasa. Pengakuan dari Mas Hendra waktu itu, ternyata Novi ini memang sengaja datang ke Gunung Prau hanya karena kangen dengan sosok nenek-nenek tersebut. Dan ini pengakuan dari Rini, sahabatnya Novi. Rini itu cerita, Novi ini sudah sering kali melakukan pendakian ke Gunung Prau. Dan dia selalu bertemu dengan sosok nenek-nenek tersebut. Jadi apa yang dikatakan Novi pada saat mereka istirahat malam itu, Novi sering bertemu dengan sosok nenek-nenek ini memang benar. Yang dikatakan Rini benar, Novi memang sering bertemu dengan sosok nenek-nenek ini, dan Novi mengaku bahwa nenek-nenek tersebut adalah nenek buyutnya. Dan setiap kali Novi ini pergi ke Gunung Prau, selalu bertemu dengan sosok nenek-nenek ini. Jadi pada saat itu, kenapa Rini mengizinkan Novi mendaki ke Gunung Prau? Ini karena permintaan dari Novi sendiri. Novi sudah lama sekali kangen, pengen ketemu dengan sosok nenek tersebut. Dan waktu itu Rini pun juga gak bisa membantah keinginan dari Novi. Rini pun akhirnya mengabulkan permintaan dari Novi. Dari situ mereka berdua akhirnya mendaki menuju ke Gunung Prau, dan inilah yang terjadi. Dan pada saat Novi ini kesurupan, yang dilihat Hendra dan teman-teman waktu itu, Novi ini didekap dengan sosok nenek-nenek tersebut. Nenek-nenek ini mendekap Novi dari belakang sambil terus ketawa dan memandangi orang-orang yang ada di sana. Mereka melihat betul sosok nenek-nenek ini seolah nggak mau melepaskan Novi. Beliau mendekap Novi dari belakang dan ketawa ke arah orang-orang ini. Itulah yang terjadi, dan pada akhirnya setelah kejadian itu, Novi dan Rini ini pun pulang. Dan setelah mendapat cerita dari teman-teman ranger yang ada di sana, Daning dan teman-teman itu mendapat pengalaman baru lagi. Bahwa ternyata banyak sekali misteri-misteri atau hal-hal ganjil yang terjadi di gunung seperti yang dialami oleh Novi ini. Cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Sobat Kembara Sunyi yang bernama Daning yang asalnya dari Kendal. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.